Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihi mukhtaniman da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat yang paling penting di hidup kita, yakninya nikmat dilahirkannya kita dari tulang sulbi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada seorang yang abid, ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud, dunia tidak ada di dalam hatinya. Ia bernama Ibrahim bin Adham. Dia dokter penyakit hati yang merusak hati, ria, su'a, penyakit sombong, angkuh, takbur. Dia dapat mengobatinya. Lalu datang seorang laki-laki menemui Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Ia bertanya, "Wahai Ibrahim bin Adham, aku seorang pelaku dosa, banyak sekali dosa yang aku kerjakan. Kira-kira dan aku ingin berhenti. Kira-kira apa yang bisa membuat aku berhenti dari melakukannya?" Ibrahim bin Adham menjawab, 5. Jika engkau bisa melakukan yang 5 ini, maka insya Allah kamu akan berhenti dari melakukan dosa. Apa itu? Yang pertama, kalau ada niat di dalam hatimu ingin melakukan perbuatan maksiat, maka jangan makan rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Jika ada niat di hatimu ingin melakukan dosa, ingin melakukan maksiat, maka jangan makan rezeki yang diberikan oleh Allah. Lama sekali dia berpikir. Paling lama tidak makan, tidak minum selama 2 hari. Maka ketika engkau ingin melakukan dosa, jangan makan rezeki yang diberikan Allah. Wow, sungguh senjata yang paling ampuh, luar biasa. Dari seorang tabibul qalb, seorang yang mengobati penyakit luka, yang bernama Ibrahim bin Adham. Lalu lanjut yang ke berikutnya. Jika engkau ingin melakukan perbuatan dosa, jangan tinggal di negeri yang negeri itu milik Allah. Maka ketika ada di dalam hatimu ingin melakukan dosa, tinggallah di mana sejauh mata memandang. Carilah tempat di bumi ini yang tidak dimiliki oleh Allah. Tidak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang di bumi dan di langit adalah milik Allah. Wah, tidak bisa. Nampaknya tidak ada peluang untuk melakukan dosa. Lanjut yang ketiga. Jika ingin engkau melakukan perbuatan dosa, carilah tempat di mana Allah tidak melihat engkau. Makin sulit nih. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah terus bersamamu. Dimanapun engkau berada, pandangan Allah, muraqabatullah, Allah senantiasa bersamamu. Jika di hatimu ingin berbuat dosa, maka carilah di atas bukit, di tepi gunung, di tengah danau, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam. Dimanapun engkau berada, engkau tetap dalam pandangan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dipandang, dia tidak dapat ditangkap oleh mata, tetapi ia dapat menangkap, melihat apa-apa yang mempunyai mata di dunia ini. Lanjut yang keempat. Jika malaikat datang kepadamu ingin mencabut nyawamu, maka katakanlah, tunggu. Ada niat di dalam hatimu ingin berbuat dosa? Ya, lakukanlah berbuat dosa. Tapi nanti ketika malaikat datang untuk mencabut nyawamu, katakanlah, mampukah engkau mengatakan, tunggu ya malaikat, aku ingin bertobat dulu. Berapa banyak di antara kamu yang mati dalam keadaan maksiat? Berapa banyak di antara kamu yang mati dalam keadaan berdosa? Berapa banyak yang mati dalam keadaan na'udzubillah, dalam keadaan su'ul khatimah? Berapa banyak hadirin? Lanjut yang kelima. Yang kelima ini hampir laki-laki itu tidak dapat mendengar perkataannya Imam Ibrahim bin Adham.
karena ia telah larut dalam tangisannya. Karena betul-betul kunci pintu tersebut telah tertutup. Peluang untuk berbuat dosa sudah tertutup. Ini perkataan dari Ibrahim bin Adham, hamba Allah. Mungkin ia tidak mendapatkan wahyu karena wahyu telah diputuskan, tetapi ia diberikan oleh Allah ilham, dibisikkan di dalam hatinya. Lanjut yang kelima, yaitu ketika malaikat Zabaniyah datang untuk memasukkanmu ke dalam neraka Jahannam, janganlah engkau pergi bersama mereka. Siapa yang sanggup melakukan hal tersebut? Ketika malaikat Zabaniyah menarik, menyeret, menggiring akan engkau untuk masuk ke dalam neraka Jahannam, lalu engkau berkata, aku tidak mau ikut bersama kalian. Siapa yang sanggup? Malaikat, makhluk yang memiliki sayap, yang ketika dikepakkan sayap tersebut memenuhi langit dan bumi. Siapa yang sanggup untuk menolak? Oleh sebab itu, ia pun tersungkur dalam keadaan meneteskan air mata, takut kepada Allah. Tak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Yang renungan yang sangat mendalam dari dialog Ibrahim bin Adham, hamba yang abid, ahli ibadah, zuhud, zahid, orang yang zuhud, suci hatinya, bersih, sehingga Allah ilhamkan ke dalam hatinya itu jawaban-jawaban pamungkas hingga tak ada peluang sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Mungkin ayat-ayatnya ada, hadis-hadisnya ada, tetapi untuk meramunya menjadi sebuah formula amat sangat sulit. Tapi begitu Allah bukakan hati seorang hamba, futuh, maka dapat ia menjawab jawaban yang datang dari ilham, yang dibisikkan oleh malaikat, datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat yang datang dari hati bisa masuk juga ke dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita merenung sejenak. Masih inginkah, masih sanggupkah kita untuk melakukan dosa? Padahal rezeki yang kita makan adalah karunia dari Allah. Masih sanggupkah kita berbuat maksiat? Padahal kita masih menginjak tanah yang adalah milik Allah. Masih sanggupkah kita melawan perintah Allah? Padahal negeri yang kita diami ini adalah kuasanya Allah. Masih sanggupkah kita berkata, aku ingin bertobat tapi besoklah? Padahal kalau mau malaikat maut mencabut nyawa kita hari ini, pasti kita akan mati. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan tertawa? Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan tertidur hingga tidak bangun lagi? Berapa banyak yang hadirin? Oleh sebab itu, marilah kita merenung sejenak dari kisah-kisah orang soleh. Sekian, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.